Pernah dengar istilah pembelajaran mendalam ya? Kayaknya belakangan ini lagi rame banget ya dibicarain di dunia pendidikan kita. Nah, banyak yang langsung mikir, waduh, apalagi nih kurikulum ganti lagi? Tenang-tenang, jangan panik dulu. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng apa sih sebetulnya pendekatan baru ini. Oke, kita mulai dari sini. Ini yang paling penting. Ini kutipan langsung dari Menteri Pendidikan kita, Pak Abdul Mukti. Beliau negasin, dan ini perlu kita pegang baik-baik. Ini bukan kurikulum baru. Sekali lagi ya, bukan kurikulum baru, tapi sebuah pendekatan. Cuma cara baru buat kita belajar dan mengajar. Sip, ini dia peta perjalanan kita buat beberapa menit ke depan. Pertama, kita lurusin dulu soal ini kurikulum baru atau bukan. Kedua, kita cari tahu kenapa sih kok pendekatan ini jadi penting. Ketiga, kita bongkar 3 prinsip utamanya. Keempat, kita intip gimana praktiknya di kelas. Dan terakhir, kita lihat mimpi besar di baliknya. Jadi, kita masuk ke poin pertama. Ini bukan soal ganti apa yang diajarin, tapi soal mengubah gimana cara ngajarnya. Ini lebih ke pergeseran cara pandang dalam mendidik. Gini deh biar gampang. Kurikulum baru itu ibaratnya kita robohin rumah lama terus bangun lagi dari nol. Nah pendekatan ini beda. Dia itu kayak kita nemu furnitur baru yang pas banget, yang bikin rumah kita yang udah ada jadi makin nyaman dan fungsional. Jadi fokusnya bukan ganti surat-surat rumah, tapi memperkaya cara kita hidup di dalamnya. Kerennya lagi, pendekatan ini fleksibel. Bisa dipakai di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa? Kenapa kita butuh cara baru ini? Pasti ada sesuatu yang urgent banget kan? Nah, coba kita lihat data yang jadi pemicunya. Jadi, apa sih sebenarnya masalah paling krusial yang lagi kita hadapi di dunia pendidikan Indonesia sekarang ini? Jawabannya ada di angka ini. Dan jujur, ini angka yang bikin kita harus berhenti sejenak dan mikir. Kurang dari 1%. Coba bayangin, dari 100 siswa, bahkan gak ada satupun yang dianggap punya kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut data PISA. Ini bukan lagi lampu kuning, ini udah sirene darurat buat pendidikan kita. Kondisi inilah yang akhirnya memunculkan sebuah ironi yang, menyedihkan, fenomena sekolah tanpa belajar. Badan anak-anak kita emang ada di kelas dari pagi sampai sore, tapi pikiran dan pemahaman mereka nggak benar-benar bertumbuh. Transfer informasi mungkin jalan, tapi transformasi cara berpikir, itu yang seringkali absen. Dan inilah PR besar kita bersama. Oke, kita udah lihat masalahnya. Cukup bikin kita prihatin ya. Tapi sekarang, yuk kita geser fokus ke solusinya. Apa sih obat yang ditawarkan sama pembelajaran mendalam ini? Mari kita bedah 3 resep utamanya. Tunggu dulu. Ini penting banget. Waktu kita ngomong deep learning di sini, buang jauh-jauh bayangan soal robot atau kecerdasan buatan ya. Seperti yang dijelasin Profesor Yuli Rahmawati, ini istilah khusus di dunia pendidikan. Artinya simpel, sebuah cara mengajar yang fokusnya buat menumbuhkan kompetensi, bukan cuma menjejali kepala anak dengan fakta-fakta. Ada 3 pilar yang jadi fondasi pendekatan ini. Kita bahas satu-satu. Pilar pertama adalah berkesadaran atau mindful. Maksudnya apa sih? Ini soal gimana caranya bikin siswa dan guru itu benar-benar hadir seutuhnya di kelas, baik secara pikiran maupun perasaan. Contohnya tuh ternyata sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Kata Pak Menteri, cukup dengan kasih setiap anak kesempatan buat ngomong, buat jawab pertanyaan. Poin utamanya bukan jawabannya benar atau salah, tapi momen ketika seorang anak berani bersuara, disitulah rasa percaya dirinya dipupuk. Dia merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Itulah inti dari berkesadaran di kelas. Kita semua pasti pernah kan belajar sesuatu terus nanya dalam hati, ini nanti gunanya buat apa sih? Nah, pilar kedua ini, bermakna atau meaningful, hadir buat menjawab pertanyaan itu. Intinya adalah membangun jembatan yang kokoh antara teori di buku dengan dunia nyata di luar kelas. Contoh dari Pak Menteri ini benar-benar ngena. Bayangin, pas kita belajar rumus segitiga, guru nggak cuma berhenti di setengah kali alas kali tinggi, tapi dia juga nunjukin, coba lihat di jembatan itu, kenapa bisa kokoh? Karena ada struktur segitiganya. Tiba-tiba, boom, matematika yang tadinya abstrak jadi sesuatu yang hidup, nyata, dan kita jadi paham gunanya. Dan pilar terakhir, yang mungkin jadi perekat dari semuanya, menggembirakan atau joyful. Soalnya ketika seorang siswa merasa dihargai dan melihat pelajarannya itu relevan, rasa gembira dan semangat belajar itu bakal muncul dengan sendirinya. Tapi jangan salah paham ya, menggembirakan di sini bukan berarti kelasnya harus penuh canda tawa kayak panggung komedi. Bukan. Ini lebih ke rasa gembira yang muncul dari dalam. Gembira pas rasa penasaran kita terjawab, gembira pas kita akhirnya berhasil mecahin soal yang susah. Energi positif inilah yang bikin anak-anak jadi nggak sabar nungguin besok buat sekolah lagi. Oke, teorinya kedengaran keren banget ya. Mindful,
meaningful, joyful. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mendaratkan konsep-konsep keren ini ke dalam praktik sehari-hari di kelas? Wujud nyatanya kayak apa? Menurut Profesor Yuli, kuncinya adalah memastikan setiap pelajaran itu punya 3 lapisan pengetahuan, kayak kue lapis gitu deh. Lapisan pertama, esensial. Ini intinya, konsep dasarnya. Lapisan kedua, aplikatif. Gimana konsep ini dipakai di dunia nyata. Dan lapisan ketiga, yang sering banget kelupaan, nilai dan karakter. Pelajaran hidup apa sih yang bisa kita ambil dari topik ini? Proses belajarnya pun nggak berhenti di satu titik, tapi jadi sebuah alur perjalanan dalam 3 tahap. Tahap pertama, memahami fondasinya. Setelah fondasi kuat, kita naik level ke tahap mengaplikasi. Disinilah siswa turun tangan, ngerjain proyek, mecahin masalah. Dan puncaknya, tahap merefleksi. Saatnya buat ambil jeda, merenung, dan menyambungkan apa yang dipelajari dengan gambaran yang lebih besar dalam hidup. Nah, ini dia contohnya biar lebih kebayang. Pelajaran kimia, topiknya air. Pengetahuan esensialnya, ya jelas, H2O. Tapi nggak berhenti di situ. Lanjut ke aplikatif, siswa dapat tugas buat ngukur pemakaian air di rumahnya masing-masing. Dan akhirnya, masuk ke tahap merefleksi. Muncul kesadaran dan diskusi seru tentang pentingnya hemat air. Kelihatan kan? Dari rumus kimia di papan tulis, jadi aksi nyata yang membentuk karakter. Semuanya nyambung. Jadi setelah kita lihat semua ini, kita jadi sadar, pembelajaran mendalam ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar metode mengajar. Ini adalah sebuah investasi, sebuah cetak biru untuk masa depan bangsa kita. Tujuan akhirnya bukan lagi mencetak siswa yang cuma hafal banyak fakta, tapi untuk melahirkan lulusan yang punya senjata buat masa depan, mampu berpikir kritis, kreatif, jago kerjasama, dan pintar berkomunikasi. Ini pergeseran besar dari tahu apa menjadi bisa apa dengan apa yang kamu tahu. Jadi, inilah intinya. Semua usaha ini, semua perubahan ini, ibaratnya kita lagi sama-sama menanam pohon. Mungkin buahnya nggak bisa kita petik besok pagi, tapi yang lagi kita bangun ini adalah akarnya. Akar pendidikan yang super kuat, yang bakal menopang generasi emas Indonesia waktu mereka memimpin negeri ini di tahun 2045 nanti. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua buat merenung sejenak. Coba deh kita bayangin bareng-bareng, bakal jadi seperti apa ya ruang kelas kita kalau setiap pelajaran di setiap sekolah di seluruh Indonesia tujuannya bukan lagi cuma memberitahu, tapi untuk menginspirasi dan memberdayakan. Itulah potensi luar biasa yang ada di depan mata kita.